Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nurul Ilmi, NIM J0141812034. Di kesempatan kali ini, saya akan memverbalkan dan melakukan prosedur insersi pada model tipodon saya dengan kasus adanya crossbite posterior pada gigi rahang atas dan terdapat adanya interlocking pada gigi rahang atas. Nah, sebelum kita melakukan tahapan insersi, pertama-tama hal yang kita lakukan itu menyiapkan alat dan bahan seperti handscoon, masker, alat oral diagnostik, plat ortodonti, dan juga tang ortodonti. Nah, di sini pertama-tama yang harus kita perhatikan sebelum melakukan insersi itu kita pastikan bahwa alat ortodonti kita itu dia sesuai dengan desain, kondisinya bersih, tidak ada sisa dari gips maupun dari akrilik, dan juga dia dalam keadaan yang halus dan rata. Kita bisa mengeceknya menggunakan jari telunjuk kita cek pada permukaan dari basis platnya. Selanjutnya kita juga mengecek apakah tidak ada undercut. Nah, setelah dipastikan bahwa alat ortodonti itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita selanjutnya melakukan tahapan insersi. Jadi kita masukkan alat ke dalam rongga mulut pasien dan pastikan masuknya itu dia itu masuknya dengan baik. Nah, setelah masuk dengan baik, kemudian kita bisa melakukan pengecekan pada rongga mulut pasien. Nah, di sini kita mengecek dengan bantuan mirror. Jadi kita cek apakah platnya ini dia tidak menekan pada jaringan rongga mulut. Nah, kemudian kita lihat apakah pada rongga mulut itu tidak ada perubahan warna pada daerah jaringan lunaknya. Nah, kalau tidak ada, kemudian kita juga menanyakan kepada pasien apakah pasien mengeluhkan adanya rasa atau sensasi tajam yang menekan pada jaringan lunak di rongga mulut pasien. Nah, ketika pasien mengeluhkan adanya hal tersebut, kita bisa dapat mengurangi basis hingga ke posisi alat yang baik. Nah, setelah alatnya berada pada posisi yang baik, kemudian kita melakukan pengecekan pada komponen pasif dan komponen aktif dari plat ortodontinya. Nah, untuk mengecek komponen pertama itu kita mengecek komponen pasif dari alat ortodonti. Nah, di sini kita menggunakan sonde. Kita berikan gaya ke oklusal. Nah, kita tarik ke arah oklusal. Nah, kita tarik ke arah oklusal. Nah, plat ortodonti bagian komponen pasifnya itu dia harus tetap stabil dan retentif. Nah, di sini selanjutnya untuk mengecek komponen aktif dari plat ini, kita pastikan bahwa posisinya itu sudah tepat atau tidak. Kemudian karena ini merupakan proses insersi atau tahapan insersi, jadi seluruh komponen aktif pada plat ortodonti lepasan dalam keadaan yang pasif. Nah, setelah pengecekan baik komponen aktif dan pasifnya selesai, kemudian kita melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pasien. Nah, di sini kita yang pertama itu hal yang paling penting itu kita menjelaskan mengenai apa fungsi dari alat yang digunakan oleh pasien ini. Kemudian kita ajarkan kepada pasien bagaimana cara melepas dan memasang alat ortodonti. Jadi untuk yang pertama itu cara melepas alat ortodonti. Jadi kita arahkan pasien untuk menggunakan jari telunjuk. Kita memberikan tekanan ke atau gaya ke arah oklusal atau ke bawah pada bagian komponen retentif dari plat ortodontinya atau alat ortodontinya. Nah, alatnya sudah terlepas. Nah, kemudian yang kedua, cara memasang alat ortodontinya sama dengan cara melepas.
tetap menggunakan jari telunjuk. Yang pertama itu kita masukkan plat ortodontinya pada posisi yang baik di dalam rongga mulut. Kemudian kita memberikan arah tekan ke atas pada bagian komponen pasif dari plat ortodontinya. Selanjutnya kita juga menjelaskan bagaimana cara menyimpan plat ortodonti lepasan ini dengan baik. Semisal disimpan pada kotak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti platnya yang patah dan lain-lain. Nah, setelah itu kita juga memberikan instruksi kepada pasien agar tetap menjaga kebersihan dari platnya, bisa membersihkan atau menggunakan air yang mengalir. Nah, di sini juga kita memberikan informasi kepada pasien untuk penggunaan alat ortodontinya ini minimal digunakan kurang lebih 8 jam per hari. Nah, sebisa mungkin tidak digunakan pada saat aktivitas berat, olahraga yang berat seperti berenang. Nah, dan juga sebisa mungkin tidak digunakan pada saat makan, terlebih untuk diet yang lunak. Nah, di sini kita juga menginformasikan kepada pasien bahwa akan dilakukan kontrol berkala dan juga akan dilakukan aktivasi pada plat ortodontinya. Yang terakhir, kita instruksikan pasien untuk tetap menjaga kebersihan rongga mulutnya. Tabe Prof, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.